masih ingat kalau orientasi di SMP Kebon Dalem itu disebut apa, anak-anak? Disebut apa? Suster. Oke. Untuk Osika kali ini yang akan juga menjadi semangat atau sikap utama yang kita hidupi tahun ini apa? Ada yang masih ingat? Apa? Ada 3 hal sikap yang mau kita utamakan. Masih Disiplin. ada? Disiplin, mandiri, dan gembira. Mandiri dan gembira. Oke. Coba sekarang tunjukkan kegembiraanmu. Tunjukkan kegembiraanmu. Apa? Ikuti suster ya. Ya, ikuti suster. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Yuk, coba. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Sekarang yang kedua. Kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati, petik jari. Oke, sekarang silahkan lakukan dengan orang tua. Yang pertama, lalu yang kedua. Nanti yang ketiga, kalau kau suka hati, katakan terima kasih ayah ibu atau papa mama, gitu ya. Ya, kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati, petik jari. Oke, next siapa? Kalau kau suka hati, katakan terima kasih ayah ibu, papa mama, gitu ya. Baik ya. Baik, Bapak Ibu guru, para orang tua yang saya hormati dan saya kasihi, serta anak-anak yang saya cintai, pagi ini menjadi hari yang penuh berkat bagi kita, karena kita sebagai keluarga besar SMP Kebon Dalem, terutama bagi peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022 akan memulai perjalanan untuk memasuki jenjang baru bagi putra-putri kita tercinta. Masa orientasi telah dilalui oleh putra-putri kita ya dengan berbagai agenda kegiatan baik untuk pengenalan secara fisik maupun juga pengenalan apa saja yang akan menjadi tindakan fokus maupun proses pembelajaran di SMP Kebon Dalem. Juga ada latihan-latihan yang disampaikan untuk putra-putri, terutama dengan karakter choice yang dihidupi. Kita memilih pada tahun ajaran ini, yaitu sikap disiplin, mandiri, dan juga rasa gembira di dalam menjalani proses belajar bersama. Bapak Ibu, orang tua, para siswa, dan Bapak Ibu yang terkasih, mungkin ada yang mewakili dari orang tua siswa. Ya. SMP Kebon Dalem, sebagaimana ada di dalam background itu ya, adalah ada choice-nya. Dari mana choice-nya itu? Begitu. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan beberapa poin, terutama visi misi dari SMP Kebon Dalem, secara khusus juga bagi Bapak Ibu orang tua siswa yang berasal dari luar dari SD Kebon Dalem. Tentu perlu kami sampaikan dari mana sih SMP Kebon Dalem itu, yayasannya apa sih begitu ya. Maka saya minta tolong Ibu Ayu untuk menampilkan PowerPoint yang akan saya sampaikan secara singkat. Bapak Ibu yang terkasih, jadi sekali lagi selamat datang, selamat bergabung. Bapak Ibu yang bergabung di dalam SMP Kebon Dalem tentu menjadi bagian penting bagi kami di dalam proses pelayanan pendidikan. Nah, siapa SMP Kebon Dalem itu? Ya, SMP Kebon Dalem itu suatu lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Penyelenggaraan Ilahi. Ya,
berasal dari Pastor Edward Michaelis yang mendirikan kongregasi suster-suster penyelenggaraan ilahi, Sister Divine Providence. Yang di Sambiroto ini ada Suster Krista sebagai kepala sekolah SD, ada Suster Maksima yang terlibat mengajar agama di SD Kebon Dalem 2. Lalu saya Suster Nur sebagai kepala sekolah di SMP Kebon Dalem. Nah, ini pendiri spirit yang kita hidupi, choice yang disampaikan kepada anak-anak kita itu adalah nilai-nilai hidup dari Edward Michaelis, pastor pendiri kongregasi kami, suster penyelenggaraan ilahi. Ada banyak nilai hidup, maka nanti putra-putri akan menghidupi karakter choice ini untuk proses belajar sehari-harinya. Nah, di Indonesia itu pusatnya ada di Semarang. Nah, pimpinan kami yaitu Suster Clarista. Dilanjutkan, Ibu. Jadi Suster Clarista. Nah, ini pimpinan kami, suster pimpinan kami. Tentu banyak salam dan banyak doa untuk para siswa, juga orang tua pada masa pandemi ini. Suster kami ini berasal dari Cimahi, ya. Jadi beliau itu sangat setiap kali menunjukkan doa-doa bagi para suster yang berkarya dimanapun, juga orang-orang yang dilayani. Lalu pimpinan umum kami, itu Suster Lydia, berasal dari Indonesia, itu pusatnya ada di Jerman. Yang paling tengah kecil, itu Suster Lydia, itu pimpinan umum. Pada suatu masa, pasti Bapak Ibu orang tua yang terkasih akan berjumpa dengan pimpinan kami, artinya pada saat ada acara. Nah, harapannya tahun-tahun depan bisa bertemu kalau kita ini dalam keadaan yang baik secara kesehatan dan keselamatan. Lalu siapa pimpinan yayasan kami? Tadi ya, suster itu dari Yayasan Penyelenggaraan Ilahi Indonesia. Itu tempatnya, kantornya pusat itu ada di Gang Pinggir. Ya, kantor pusatnya ada di Kebon Dalem Gang Pinggir. Nah, Suster Teresa inilah yang berada di Yayasan Cabang yang menaungi ada 13 sekolah di Temanggung, ada di Kudus, juga di Semarang. Kami ada 13 sekolah gitu ya, ada di Semarang ini. Maka inilah yang Bapak Ibu ketahui dan kenal dari kami ya yang akan berjalan dan ditemani kalau saya merasa Bapak Ibu orang tua adalah menjadi mitra kami semuanya. Nah, lalu bagaimana visi misi? Ya, visi misi di SMP Kebon Dalem. Ini kami di SMP untuk tim ada Pak Agus, ada Bu Astri, ya, ada Bu Nina dan saya. Ini untuk periode 2020 sampai 2022. Ini yang diminta untuk berjalan bersama dengan Bapak Ibu, orang tua, para guru dan para siswa serta kampus di Sambiroto ini. Visinya itu sebagai suatu lembaga pendidikan, ya jelas. Lembaga pendidikan yang mengembangkan potensi peserta didik tadi berlandaskan ciri khas PI, ya. Kami suster penyelenggaraan ilahi, yayasannya YPII tadi spiritnya dari pendiri kami Pastor Edward Michaelis, berciri khas PI. Yang diambil adalah choice. Choice itu ringkasan dari nilai hidup Edward Michaelis. Cerdas, otentik, beriman pada PI, dan solider. Nah, sehingga mampu menghadapi tantangan hidup dan menjadi pelaku perubahan sosial. Tantangan hidup pada masa sekarang ini sangat jelas. Di masa pandemi, para siswa berada di rumah, model pembelajaran dengan sarana daring itu memiliki tantangan yang luar biasa. Semoga anak-anak semangat, ya. Ada tantangan hidup anak-anak. Ya, tapi juga diharapkan kalian menjadi pelaku perubahan sosial. Kemarin waktu hari Selasa sudah mendengar ya, bagaimana visi ini kalian terima dan suster menjabarkan bagaimana menghadapi atau hidup dalam tantangan hidup lalu menjadi pelaku perubahan sosial. Bagaimana visi ini dihidupi? Ya.
Yang pertama, itu mengembangkan profesionalitas. Ya, mengembangkan profesionalitas para pelaku pendidikan. Ya, selalu ada dilandasi ciri khas PI. Nah, kalau pada tahun ini semua mengambil disiplin, mandiri, dan gembira, Bapak Ibu guru juga menghidupi ini. Ya, Bapak Ibu guru juga bersama menghidupi ini. Jadi sekarang ini 2 tahun ini semuanya belajar bagaimana menggunakan IT untuk berkomunikasi. Untuk anak-anak yang masih muda pasti sangat cepat, ya, sangat cepat. Maka tinggal bagaimana nanti anak-anak ini juga secara profesional itu menggunakan media, bukan untuk kesukaan. Ya, orang tua juga bagaimana kita menggunakan media ini untuk berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, ya, bagaimana misi ini dihidupi. Tentu akan juga mengembangkan hal lain yang juga akan lebih kompleks. Nah, mengembangkan sistem pendidikan yang tepat dan sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi secara holistik, tidak sekedar intelektual. Sekarang ini tanpa terintegrasi dengan hidup masa sekarang ini. Bagaimana anak mempunyai ketahanan mental di masa pandemi ini. Tentu kami juga memikirkan sistem pendidikan macam apa yang sesuai dengan zaman sekarang ini. Kalau anak-anak bermedia, IT itu sarana, maka sistem pendidikan yang seperti apa yang mampu membuat anak-anak itu dapat menggunakan sarana ini menjadi sesuatu yang membuat mereka maju dan berkembang dan bertanggung jawab di dalam proses pendidikan. Yang ketiga, pendampingan kami tentu tidak hanya sebagian terpotong-potong. Ya, itu akan menjadi satu kesatuan, yaitu secara holistik sehingga berkembang menjadi yang berciri khas PI. Ya. Di anak-anak dalam setiap hari ada kebiasaan refleksi, kalau ada kegiatan selalu ada evaluasi dan refleksi ini ya. Jadi secara holistik menjadi pribadi yang berciri khas PI. Lalu berwawasan internasional. Bahkan nanti anak-anak juga banyak mengupdate situasi-situasi terkini. Ya, demikian pula Bapak Ibu guru tentu juga terus belajar dan mengupdate ilmunya pada masa sekarang ini. Selanjutnya tentu ada tujuannya ya di dalam proses kita dalam pelayanan kepada para orang tua. Mengembangkan kehidupan religiositas, yaitu beriman kepada Allah. Kami ini sekolah Katolik, tentu ciri khas Katolik itu menjadi utama dan menjadi yang mewarnai kegiatan-kegiatan di dalam proses mengembangkan kehidupan religiositas. Tentu anak-anak akan terlibat di dalam berbagai kegiatan, bahkan didampingi dalam pengembangan hidup religiositas ini. Kegiatannya bisa ada doa, ada kur, ada baca kitab suci, ya, tapi kemudian bagaimana ini anak-anak diarahkan untuk mampu memaknai sehingga hidup beriman pada Allah itu tidak terpisah dengan kehidupannya sehari-hari, ya, menjadi satu kesatuan. Yang kedua, tujuan atau misi ini akan tercapai juga melalui tujuan yang akan kami lakukan dengan mengembangkan kehidupan yang humaniora, jadi yang lebih manusiawi. Jadi anak-anak belajar tadi kalau di choice-nya itu ada solider gitu ya, semakin manusiawi, semakin peduli, semakin juga tidak hanya dengan sesama manusia, tetapi secara keseluruhan alam semesta. Ya, pendidikan hati nurani. Apakah kalau aku dibekali mama makan itu, aku bertanggung jawab untuk bersyukur menghabiskan makan. Nah, itu terasah enggak hati nuraninya anak-anak? Jadi kalau melihat orang tua di rumah sudah sangat sibuk, apakah aku tergerak untuk melakukan sesuatu, kendati hal yang kecil, menyiapkan untuk diriku sendiri? Nah, tentu disitulah pendidikan hati nurani.
ada orang mengalami kesulitan, ada berita bahwa teman sakit, spontan nggak langsung mendoakan. Nah, ini kan semakin manusiawi, semakin tersentuh, ya. Kalau kita semakin peka dengan diri kita pasti juga akan peka dengan situasi orang lain, sehingga saling mendoakan, saling memperhatikan, saling menanyakan kabar. Nah, ini yang saya kira sungguh mau kita bangun sebagai keluarga besar SMP Kebon Dalem. Jadi anak-anak itu bersama-sama akan melakukan hal ini, juga orang tua, Bapak Ibu guru. Yang ketiga, tujuan yang ketiga, ya, tentu juga tadi berkaitan dengan soal ada tantangan hidup, ya, dan menjadi pribadi yang punya sopan santun, gitu kan, sportif, ya, tentang karakter. Nah, gambar yang diambil itu bagaimana anak terlibat dalam ekaristi bersama, ya, dengan sekolah lain, sekolah kami yang ada di Jakarta dan Bandung, bisa bahasa Inggris bersama, ya, mendampingi peserta didik mengembangkan ya kemampuannya, juga sportivitasnya, juga estetikanya, sehingga menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kemarin dalam masa orientasi memang Mistere menekankan pada anak-anak kalau membuka Zoom atau link atau apapun sudah membuka, baik lebih dulu menyampaikan salam, gitu ya. Lalu ada 3 poin sikap hidup yang sederhana, minta tolong, ya. Mohon maaf, terima kasih, minta tolong. Itu sederhana sekali. Coba Bapak Ibu, sungguh kalau ini sudah dihidupi di dalam keluarga, saya sangat berterima kasih. Tetapi poin ini juga akan menjadi bagian penting dari pendidikan tadi, ya. Bagaimana anak-anak juga belajar sportif. Kalau salah ya mengaku salah. Kalau mau memperbaiki diri. Nah, ini nanti kaitannya dengan karakter choice-nya. Nah, akhirnya anak-anak juga harus bertanggung jawab untuk kehidupannya. Jenjang SMP tentu berbeda dengan jenjang SD. Maka koordinasi-koordinasi dengan wali kelas, mapel itu akan banyak langsung antara guru dan siswa. Baru dalam hal mentok tertentu itu akan menghubungi orang tua. Karena memang anak belajar untuk bertanggung jawab, sportif, dan juga menjadi pribadi yang tadi punya hati nurani yang baik. Gitu. Begitu Bapak Ibu yang terkasih. Kira-kira begitulah nanti yang akan mewarnai proses pembinaan. Ya, ini penjabarannya. Ya, saya kira tadi sudah saya singgung. Ya, mengenai karakter choice itu kristalisasi dari nilai-nilai hidup Bapak pendiri kami, Edward Michaelis. Ya. Lalu berikutnya, jadi ini dijabarkan, ada anak-anak sudah belajar menghidupi mulai dari masa orientasi kemarin. Bagaimana cerdas itu, ya, anak-anak itu juga belajar menghidupi. Di sana apa? Ada soal kecerdasan emosional, spiritual, tapi juga kecerdasan sosial. Ya, tidak hanya soal intelektual. Bagaimana menjadi pribadi pembelajar? Bagaimana yang bisa menangkap peluang? Sekarang ini peluangnya seperti apa? Anak-anak dengan situasi sekarang banyak belajar di rumah dengan alat komunikasi, tentu kami mendorong menggunakan sarana yang ada itu untuk segala sesuatu yang positif. Waktu luang yang ada hendaknya dipakai untuk mengembangkan hobi dan bakat yang positif pula, sehingga tumbuh secara bersama. Dilanjut Ibu. Cerdas, kemudian otentik. Otentik itu mengenai mengolah diri, ya. Kita sampai pada otentik. Otentik mengolah diri, ya. Anak-anak bisa menerima diri, bisa menerima keluarga, bersyukur, gitu ya. Nah, ini salah satu peserta mungkin bisa diputar sebentar ya. Bagaimana dalam waktu yang singkat dia mengolah potensinya, lalu berani punya harga diri. Memiliki harga diri itu penting bagi kita semua, orang tua, baik kaya, miskin, mampu,
atau tidak mampu, berpendidikan tinggi atau tidak, punya harga diri itu menjadi sesuatu yang baik. Karena di sanalah kita semua menghargai dan bersyukur atas martabat yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Nah, inilah yang kami tanamkan pada anak-anak, ya, untuk memiliki kepercayaan diri, untuk berani tampil, untuk berani juga memperbaiki diri, dan yang terpenting itu mau bersedia memperjuangkan nilai-nilai hidup. Masa sekarang ini pejuang kehidupan, pejuang nilai kehidupan itu sangat dibutuhkan. Bagaimana dengan sikap imam kepada penyelenggaraan ilahi? Ya, tentu ya, kegiatan rohaninya berdoa, membaca kitab suci dan sebagainya. Tapi pribadi yang optimis, pribadi yang penuh harapan, pribadi yang penuh kasih. Nah, anak-anak nanti bagaimana kalian juga bersama dengan keluarga itu terus-menerus bersyukur juga dalam segala hal, dalam situasi sehat maupun sakit, dalam situasi yang kurang beruntung di mata kita maupun situasi yang beruntung. Ya, juga dalam soal kasih mengasihi. Ada unsur mau memaafkan atau tidak. Ya, kalau tadi minta maaf, terima kasih, gitu ya. Jadi ini ada kaitannya satu dengan yang lainnya. Nah, sikap solider. Solider ini sangat luas sekali pada masa ini, ya. Mengerti orang lain, memahami orang lain, gitu ya. Tanggap peduli, ya. Jadi salah satu bentuknya kemarin pada waktu orientasi, anak-anak selalu ada kegiatan di rumah, ya, untuk keluarganya. Tanggap dan peduli mulai dari keluarga. Akhirnya juga akan keluar. Tanggap dan peduli kepada teman, juga kepada guru. Akhirnya kepada lingkungan sekitarnya. Nah, ini akan berlanjut tentu dengan satu proses, ada live-in, ada community service, gitu ya. Itu yang akan nanti mengasah anak-anak kita untuk bagaimana menjadi pribadi yang juga punya semakin humaniora, hal-hal yang manusiawi tadi, semakin humanis. Begitu Bapak Ibu yang saya kasihi, saya mengucapkan banyak terima kasih, ya, mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu orang tua yang dengan penuh kepercayaan menitipkan atau mempercayakan putra-putrinya kepada pendampingan kami selama 1 tahun ke depan. Tentu Bapak Ibu orang tua adalah mitra kami, sehingga segala hal yang kami butuhkan untuk kita meningkatkan pelayanan maupun perkembangan putra-putri kita ke arah yang lebih baik, kita akan saling berkomunikasi, bisa diskusi, ya, tentu saling memberi masukan dan sebagainya. Itu yang nanti akan bersama-sama dengan putra-putri Bapak Ibu di dalam proses belajar pada tahun ini. Ya. Mohon dilanjutkan dengan yang perkenalan, Bu Ayu. Bapak Ibu orang tua yang terkasih, ya, di dalam masa orientasi baru beberapa guru yang bertemu dengan putra-putri sekalian. Kemarin bertemu dengan Ibu Pipin, Ibu Astri, kemudian Pak Matius, juga Pak Erik, dan saya, serta Mistere sebagai pendamping. Nah, ini Bapak Ibu guru, lalu yang akan berjalan bersama dengan putra-putri sekalian. Yang sudah saya sebutkan tadi, ada Ibu Pipin. 15 guru. Doang. Bisa slide berikutnya, Bu Ayu.
prasarana. Lalu Ibu Pipin itu ya, Waka Kurikulum, lalu sekaligus sebagai guru IPA. Lalu ada Ibu Astri juga mengampu mata pelajaran IPA akan sebagai staf atau waka kesiswaan. Segala kegiatan kesiswaan itu berada di bawah koordinasi Ibu Astri. Ada Ibu Nina tadi, Waka Sarana Prasarana, bendahara sekolah, juga guru IPS, ya kan mengampu sebagai guru IPS. Kemudian Bapak Agus, itu Waka Humas, ya koordinator Humas, segala kegiatan ada pastoral, kegiatan rohani, hubungan dengan masyarakat, tua dan mitra, itu nanti akan berkoordinasi dengan Pak Agus juga sebagai guru pendidikan agama Katolik, ya, budi pekerti dan agama Katolik. Nah, berikutnya adalah wali kelas, ya, ada wali kelas 7, wali kelas 8 dan wali kelas 9. Wali kelas 7 siapa anak-anak? Sudah tahu wali kelas kalian? Dan Ibu Susana. Nah. Ini wali kelas 7A. Ibu Ayu itu maaf, saya terputus jaringan sebentar. Kemudian ada Ibu Ira tadi wali kelas 7B itu sebagai guru IPS. Kemudian Ibu Yanti. Ini Ibu Yanti, namanya berbeda-beda ini. Maaf. Ini Ibu Yanti sebagai wali kelas 8 sebagai guru seni budaya, ya. Sebagai guru seni budaya. Kemudian Ibu Pak Matius wali kelas 8 itu guru PJOK. Ya, guru PJOK. Berikutnya Ibu Susana. Ada Ibu Susana. Ibu Susana itu wali kelas 9A, lalu sebagai guru matematika. Kemudian Ibu Kristiana Eti. Ibu Kristiana Eti itu guru bahasa Indonesia, wali kelas 9 Kristiana Eti. Lalu ada Mistere. Mistere itu pembina OSIS dan sebagai guru bahasa Inggris. Kemudian ada Ibu Lucia. Ibu Lucia guru bahasa Indonesia dan guru bahasa Jawa sekaligus bertanggung jawab untuk perpustakaan, ya, kepala perpustakaan. Ada Bapak Erik. Bapak Erik itu sebagai guru BK, koordinator untuk ekstra, jadi kegiatan ekstra. Kemudian ada Bapak Eko. Bapak Eko ini nanti akan mengampu sebagai guru PKN. Ya. Ada Bapak Alusius Setio, itu guru bahasa Inggris. Mistere bahasa Inggris untuk kelas 7 dan 8. Bapak Setio akan mengampu bahasa Inggris untuk kelas 9. Kemudian ada Lose Lili. Ibu Kwan Lili. Itu mengampu bidang bahasa Mandarin. Ya, ada Miss
ada Lause Lili, itu bidang bahasa Mandarin. Nah, kemudian yang menjadi tenaga penunjang karyawan yang lainnya itu ada Bapak Sutarno, itu pustakawan bertanggung jawab di perpustakaan. Kemudian Ibu Mike yang setiap kali Bapak Ibu akan bertemu di muka itu sebagai kemudian untuk security itu ada Bapak Soim. Begitu para orang tua yang terkasih, siapa saja Bapak Ibu guru, karyawan, juga penunjang di pelayanan pendidikan di SMP Kebondalem. Semoga pada tahun ini sama dengan orang tua, para siswa, kita akan menghidupi untuk 3 sikap utama tadi, soal disiplin, mandiri, dan gembira. Terima kasih pada anak-anak yang juga sudah membuat komitmen selama masa orientasi dan berjanji untuk menghidupinya selama 1 tahun ke depan. Semoga ini sungguh diberkati oleh Tuhan. Untuk itu saya terima kasih kepada orang tua sekali lagi, Bapak Ibu keluarga yang sakit, kita mohonkan kesembuhan. Bagi Bapak Ibu dan keluarga yang berduka karena berpulangnya suami atau istri, papa atau mama, kita memohonkan rahmat kekuatan iman dan semangat yang baru. Terima kasih. Tuhan memberkati. Salam choice untuk kita semua. Saya kembalikan kepada Miss Tere. Baik, Suster. Terima kasih untuk sambutan dan penjelasan mengenai bagaimana dan siapa saja yang akan mendampingi putra-putri Bapak Ibu selama bersekolah di SMP Kebondalem. Berikutnya adalah acara puncak, yaitu serah terima orang tua siswa kepada sekolah yang akan ditandai dengan pelepasan papan nama yang nanti akan diwakili oleh Ibu Bernadetta Gita Lestari, orang tua dari Dana. Maka nanti Bapak Ibu bersama-sama kita akan melepaskan papan nama dari anak-anak yang menandai bahwa Bapak Ibu telah menyerahkan putra-putrinya kepada sekolah yang nanti akan diterima oleh suster dan suster sekaligus untuk menutup OSIKA pada tahun 2021-2022 ini. Mari kita sama-sama, Bapak Ibu silakan menghadap ke anaknya untuk melepaskan papan namanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Bernadetta Gita untuk menyampaikan sepatah-sepatah kata. Kita sama-sama melepas name tag atau papan nama yang dipakai anak-anak. Silakan 1, 2, 3. Ya. Ibu Bernadetta Gita Lestari, saya persilakan. Terima kasih, Miss Tere. Apa suara saya jelas? Sudah terdengar. Oke. Terima kasih, Miss Tere, sekali lagi. Selamat siang, Bapak Suster, Bapak Ibu Guru, juga Mama Papa, siswa-siswi kelas 7 SMPK Kebondalem. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Puji Tuhan, pada pagi hari ini, siang hari ini kita dapat berkumpul dan bertemu walaupun masih secara virtual lewat Zoom meeting ini.
Semoga suster, Bapak, Ibu, Mama, Papa, serta anak-anak semua selalu senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, terlebih di masa pandemi ini. Oke, suster, Bapak, Ibu, dengan berakhirnya kegiatan OSIKA anak-anak yang ditandai dengan tadi dilepasnya nemtek anak-anak yang anak-anak pakai ini selama OSIKA, selama kegiatan masa orientasi, perkenankan saya mewakili orang tua siswa-siswi kelas 7 SMP Kebondalem tahun ajaran 2021-2022 untuk menyerahkan dan mempercayakan pendidikan anak-anak kami kepada Bapak Ibu Guru, Suster. Semoga kami percaya Bapak Ibu Guru, Suster juga dapat mendampingi dan membimbing anak-anak kami tidak hanya secara akademis, tapi juga dalam membentuk karakter mereka sehingga kelak mereka dapat menjadi pribadi yang choice, menjadi anak-anak yang cerdas, yang otentik, yang beriman pada PI serta solider. Kami mohon bimbingan dan kerjasamanya agar kami sebagai orang tua yang sejatinya merupakan pendidik yang utama dan pertama ya bagi anak-anak kami tetap dapat mendampingi anak-anak kami ini dalam mengikuti kegiatan belajar, terutama selama pembelajaran jarak jauh ini. Jadi tidak hanya sekedar menyediakan fasilitas atau sarana bagi anak-anak kami, juga dapat mendampingi mereka untuk belajar dan menggunakan media digital secara bijaksana. Tetap semangat, Suster, Bapak Ibu Guru, Mama Papa semua, anak-anak, walaupun pembelajarannya masih jarak jauh. Semoga kita semua dapat menjadi support system yang kuat bagi satu sama lain untuk untuk melewati masa yang tidak mudah ini, melewati masa pandemi untuk belajar di rumah, karena saya yakin waktu 1,5 tahun ini tidak pernah cukup buat kita untuk beradaptasi dengan model pembelajaran ini. Tidak hanya buat anak, buat orang tua, tapi buat guru juga. Begitu saja untuk anak-anak semua, selamat belajar, tetap semangat, semoga selalu dapat menghidupi karakter choice, terutama yang 3 tadi yang tadi sudah sebutkan, untuk disiplin, mandiri, dan selalu bergembira. Ingat akan komitmen yang sudah kalian buat selama OSIKA. Semoga kiranya Allah selalu dapat menyertai kita semua, melindungi kita dalam mengikuti kegiatan belajar. Itu saja, terima kasih, berkat dalam. Terima kasih, Misteri. Ya, terima kasih, Mama. Terima kasih, Bu Bernadetta, untuk yang telah menyerahkan putra-putrinya kepada sekolah. Silakan, Suster, untuk menanggapinya. Ya. Terima kasih Ibu kita, Mama Dana, yang mewakili Bapak Ibu orang tua serta didik baru sama. Poin penting bahwa orang sekolah tetapi justru dasarnya adalah orang tua sebagai pendidik utama. Pendidik utama ini dengan sangat memang kerja pendidikan. Lalu bahwa memang waktu selama ini belum cukup bagi kita untuk melakukan penyesuaian di dalam pembelajaran dan pendampingan bagi putra-putri kita. Tantangannya adalah memang bagaimana sesungguhnya keluarga memang menjadi sekolah yang utama dan pertama dengan segala karakter dan nilai-nilai hidup yang Bapak Ibu berikan kepada putra-putri kita semua. Untuk itu, dengan penuh rasa syukur, terima kasih atas kepercayaan dari orang tua yang terkasih. Saya bersama dengan Dewan Guru di SMP Kebondalem menerima
putra-putri yang terkasih untuk memulai pembelajaran di tahun 2021-2022. Putra-putri yang terkasih sudah mempunyai nomor induk di SMP Kebon Dalem. Artinya kalian sudah resmi sebagai siswa di SMP Kebon Dalem dan akan memulai pembelajaran tahun ajaran ini minggu depan bersama dengan Bapak Ibu Guru. Juga bagi orang tua sudah mempunyai kelompok grup sehingga kita semua akan melanjutkan komunikasi dan proses kita di dalam pendampingan ini. Untuk itu, terima kasih untuk kepercayaannya, untuk segala kesediaan nanti berjalan bersama dengan kami. Yang kedua, berkaitan dengan berakhirnya Osika, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Miss Tere yang menjadi koordinator Osika tahun ini bersama dengan kakak-kakak OSIS yang luar biasa mendampingi adik-adik sehingga Osika berjalan dengan lancar. Banyak dari adik-adik anak baru yang ingin masa sekarang ini sangat dibutuhkan. Sehingga anak-anak menjadi calon pemimpin yang dimulai dari sekarang. Siswa kepada kami, peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022 dengan berkat Tuhan dan terima kasih. Begitu, Miss Tere, kami, Bapak Ibu Guru mengucapkan terima kasih untuk kepercayaannya. Saya kembalikan kepada Miss Tere. Ya, terima kasih Suster. Dan terima kasih juga untuk peran serta Bapak Ibu Guru selama Osika berlangsung. Ini semua tidak lepas juga dari kerjasama kita di rumah maupun di sekolah. Saya juga pribadi berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang membantu saya di belakang layar. Ada Bu Ayu, Christine, Bu Astri, serta para Bapak Ibu Guru yang lain, Pak Erik, Pak Matius. Semuanya, semua ini karena Bapak Ibu Guru juga suster yang banyak membantu saya juga, memberi masukan ini dan itu. Juga terima kasih anak-anak yang dapat mengikuti Osika dengan baik dari hari pertama sampai hari ini. Kiranya apa yang sudah kalian dapatkan di Osika dapat tetap kalian terapkan di pembelajaran nanti. Berikutnya kita akan melanjutkan dengan pengumuman peserta Osika terbaik Putri dan peserta Osika terbaik Putra. Yang pertama, ya karena sudah muncul di layar, ini semua penilaian dari kakak-kakak pendamping ya. Jadi selamat untuk peserta Osika Putra terbaik, Danara yang sudah aktif, disiplin, mandiri, dan selalu bergembira dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Selamat untuk Dana. Terima kasih, Miss Tere. Ya. Suster. Berikutnya, ya, Ya. ada yang disampaikan? Ya, Dana. Ayo, Dana. Bingung mau ngomong apa? Menyangka ya, tapi ini yang menilai kakak-kakak pendamping ya. Oke, begitu ya. Semoga tetap disiplin, mandiri, dan bergembira ya. Juga nilai-nilai choice yang lain tetap dihidupi. Kita lanjutkan dengan peserta Osika Putri terbaik. Ada Elizabeth Michelle Aine. Ayu, silakan. Ya. Ya, ini dianggap aktif dalam kelompoknya, juga aktif dalam kelompok besar. Jadi dinilai dari tidak hanya dalam kelompok ya, tapi ketika pertemuan besar waktu Zoom ataupun Google Meet.
Jadi selamat sekali lagi untuk Michelle atau Mita ya. Mita, ada Mita? Iya, Miss. Hadir, Miss. Ya, silakan mau menyampaikan apa? Senang banget. Senang banget. Ya, oke. Nanti kamu juga menyampaikan pesan dan kesanmu selama OSIKA ya. Kita lanjutkan dulu untuk kelompok OSIKA terbaik. Nah, ini dinilai dari kekompakan dan keaktifan serta kemandirian. Jadi ketika mengumpulkan tugas itu tepat waktu, lalu untuk tugas-tugas bersama itu bisa dikerjakan sama-sama. Nah, ada kelompok jujur, tepuk tangan untuk kelompok jujur ya. Ada Alvin, ada Sansan, ada Mita, ada Richard, ada Nanta. Selamat untuk kalian semua. Oke. Nah, Bapak Ibu Guru, untuk selanjutnya kita akan menyaksikan yel-yel yang sudah dibuat anak-anak selama OSIKA. Ya, kita saksikan bersama-sama. Bu, nggak ada suaranya, Bu. Maaf, Bu, nggak ada suaranya. Iya, Bu, nggak ada suaranya. Bentar ya. Silvivin ke langit semua hebat. Kelompok kami mandiri. Juga kami pun selalu cair. Terima kasih. Halo. Halo, halo, halo. Teman-teman semua. Kami dari kelompok mandiri. Silvivin ke langit semua hebat. Kelompok kami mandiri. Juga kami pun selalu cair. Terima kasih. Tadi dari kelompoknya Dana ya. Kelompok mandiri. Ini kelompok jujur. Selalu jujur, jaga gembira. Kami adalah kelompok siap bekerja, siap bertugas dengan gembira. Kelompok 8. Jujur, Berani dan gembira. Kelompok disiplin. Kelompokku ada 6. Kita semua anak disiplin. Semangat pantang menyerah. Itulah kelompok kami. Ada kelompok lain, kita tak akan gentar. Karena kita yakin kitalah yang terbaik. Ya, ini berenam tapi hanya 4 yang mengumpulkan video. Oke, kita lanjutkan. Kami kelompok 5 selalu bekerja sama. pantang menyerah. Tidak bertanggung jawab. Kembali, Mak. Kami kelompok beriman. Punya tim yang hebat, selalu fokus dan semangat, siap hadapi tantangan. Kelompok beriman. Everyone falls down sometimes.
But you just gotta know it'll all be. Kelompok 3, kami kelompok gembira. Kelompok 3, kompak, kreatif, dan bergembira. Kelompok gembira, cerdas, otentik, iman kepada PI, dan solider. Kelompok gembira, selebel. Sekali lagi, selebel. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday. Kami kelompok Hebat pada PI. Cerdas, semangat. Semangat. Dari mana anak paling keren? Anak paling keren ada di kelompok 4. Dari mana anak paling berani? Anak paling berani ada di kelompok 4. Caca Maria, Caca Maria, Anak paling berani ada di kelompok 4. Makasih. Oke, sebelum kita ke acara berikutnya, selamat untuk semua yang sudah menampilkan yel-yel terbaik dari kelompoknya. Yang tidak mengumpulkan, lain kali kalau diberi tugas dikerjakan ya, supaya teman-teman kalian itu bisa tampil juga di sini. Tadi ada yang hanya bertiga, harusnya berenam, tapi tidak apa-apa. Nanti lebih disiplin lagi saat belajar di kelas. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesan dan pesan dari peserta OSIKA. Ada 3, nanti ada Michelle atau Mita, ada William dan Kalista. Ya. Kepada Mita, saya persilahkan untuk menyampaikan pesan dan kesannya selama mengikuti OSIKA. Oke, pertama-tama halo semuanya. Aku Elizabeth Misha Ana Adelina, bisa dipanggil Mita atau Michelle, tapi biasanya Mita aja, soalnya banyak yang namanya Michelle di sini. Di kesan aku selama OSIKA itu seru banget, banyak kegiatan, terus kakak-kakak pendampingnya juga seru-seru banget. Kalau aku chat biasa ada fast respon, terus tanggapannya ramah, nggak cuek gitu. Terus kegiatannya juga seru-seru banget, ada nanam, terus ada lomba juga, ya, walaupun kalah sih nggak apa-apa, tetap seru. Terus juga ada mendengarkan dari Suster Nur, juga dari Pak Matius sama Pak Erik. Itu sih kesannya. Terus buat pesan sama teman-teman kelas 7, semangat aja buat 3 tahun ke depan. Semoga kita bisa jadi murid-murid yang choice selama di SMPK Kebon Dalem ini. Terima kasih. Terima kasih, Mita. Jadi happy ya kamu ya ikut OSIKA ya? Iya. Nah, terima kasih. Selanjutnya, William, saya persilakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya William Rizky Wibisono. Ya, panggil saja William saja. Kesan saya pada saat melakukan kegiatan OSIKA yaitu senang dan gembira, dan seru juga ya kakak pendampingnya. Habis itu juga kita dapat belajar harus percaya diri, memanage waktu, dan lain-lainnya. Pesan saya sih teman-teman semua semangat ya untuk melakukan kegiatan belajar online. Jangan jenuh ya, tetap semangat. Terima kasih, William. Kamu juga semangat ya? Iya, Miss. Ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke Kalista. Kalista, silakan. Halo, selamat siang Bapak Ibu Guru, Suster, dan semua teman-temanku. Saya mewakili dari kelas 7A mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingannya selama mengikuti kegiatan OSIKA, bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih juga buat kakak-kakak OSIS yang selalu membimbing acara tersebut. Saya ucapkan banyak terima kasih dan memberkati. Amin, terima kasih. Oh iya, Dana,
sampaikan sesuatu karena kamu jadi peserta OSIKA terbaik. Silakan. Oke. Kenalkan, nama saya Dana. Kesan di OSIKA itu sangat seru banget. Di mana di OSIKA bisa ketemu teman baru, terus banyak kegiatan, dan kegiatannya juga seru-seru, ada menanam, terus bersihin halaman rumah, sama ada cara memanage waktu, ada game juga dan ada lomba. Pokoknya seru, dan pesan untuk teman-teman semua, tetap semangat walaupun masih belajar di rumah, jangan pernah menyerah. Itu saja, Miss. Oke, terima kasih Dana. Baik Bapak Ibu Guru, selanjutnya kita akan melihat testimoni para alumni dari SMP Kebon Dalem yang sudah lulus berapa tahun yang lalu ya. Yang ini merupakan penyemangat kita nanti untuk anak-anak kelas 7 supaya dapat meneladani apa yang sudah kakak-kakak kalian, kakak alumni kalian lakukan dan apa yang sudah mereka alami selama di SMP Kebon Dalem. Kita saksikan sama-sama. Halo adik-adik semua, salam kenal. Nama aku adalah Deviana Geraldine, biasa panggil Deviana, dan aku adalah mantan OSIS SMP Kebon Dalem periode 2014 sampai 2016. Aku mau jelas sedikit bahwa aku sangat bersyukur karena pernah menjadi bagian dari OSIS SMP Kebon Dalem. Berdasarkan pengalaman, mulai dari proses seleksi hingga proses beberapa tahun, banyak sekali hal-hal yang bisa aku pelajari. Seperti contohnya cara berorganisasi yang baik, kemudian bagaimana bisa mendapatkan kepemimpinan yang baik, bekerja sama dengan banyak teman dan banyak guru, dan hal yang paling seru adalah bagaimana kita bisa menuangkan ide kreativitas kita untuk acara-acara sekolah. Dan yang pasti adik-adik semua untuk di OSIS itu nggak akan habisnya, karena dilihat dari pengalaman, kalian akan mendapatkan jauh lebih banyak pengalaman daripada teman-teman. Nah, masa SMP adalah masa-masa di mana kalian harus banyak bereksplorasi dan mencoba hal-hal baru karena untuk bekal di masa yang akan datang. Nah, berdasarkan pengalamanku, bekal-bekal dari masa SMP ini sangat penting dan sangat berguna buat aku karena berkat bekal kali ini di masa SMA aku bisa menjabat menjadi OSIS dengan proses seleksi yang cukup berat. Kemudian di masa kuliah ini juga aku bisa mendapatkan beasiswa dengan proses seleksi yang cukup panjang juga. Dan menurutku semua ini juga bermula dari dinamika aku ketika aku menjabat menjadi OSIS SMP Kebon Dalem. Dan maka bagi adik-adik semua yang masih bingung, aku saranin buat kalian daftar OSIS karena akan sangat berguna untuk masa depan kalian di jenjang berikutnya. Dan lebih baik adik-adik semua jangan sampai menyesal karena tidak pernah mencoba. Itu aja dari aku. Selamat mencoba dan sampai jumpa. Lanjut, Miss Tere. Halo semua, perkenalkan nama saya Taufan Hadi Wibawa. Saat ini saya menempuh pendidikan di Universitas Dibuka Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Saya merupakan alumni SMP Kebon Dalem tahun 2016. Saya aktif sebagai pengurus OSIS dan menjabat sebagai ketua OSIS periode 2015. Dapat dukungan dari keluarga, teman-teman, dan Bapak Ibu guru. Kakak saya juga ketua OSIS. Kegiatan yang saya gemari di dalam organisasi sesuai prasekolah adalah LTK atau latihan dasar kepemimpinan. Latihan itu membentuk diri saya menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang kuat, pribadi yang disiplin, mandiri, percaya diri, dan terampil berbicara di depan publik, di depan banyak orang. Menjadi bagian dari OSIS adalah hal yang membanggakan, menyenangkan, dan berharga bagi diri saya karena menambah pengalaman dan wawasan saya.
Jadi untuk teman-teman di SMP Kebon Dalam, terutama kelas 7, kelas 8, silakan kalian ikuti kegiatan OSIS karena menjadi pengalamannya sangat baik, menjadi pengalaman yang sangat luar biasa untuk kalian semua. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam OSIS. Ya, terima kasih Bu Ayu. Nah, itu tadi testimoni dari para alumni. Sebenarnya masih banyak yang lainnya, ada yang sukses juga di luar negeri, sukses juga dengan usahanya, tapi untuk kesempatan kali ini baru 2 yang kami tampilkan. Jadi untuk kelas 7, jangan ragu ya nanti kalau ada LDK, yaitu latihan dasar kepemimpinan untuk memilih pengurus-pengurus OSIS. Seperti disampaikan tadi para alumni, bahwa kegiatan OSIS itu sungguh berharga. Jadi kalian akan berlatih tentang bagaimana berorganisasi, bagaimana mengembangkan diri, bekerja sama dengan teman kakak kelas, juga dengan para guru. Nanti kalau ada pemilihan pengurus OSIS, kalian ikut daftar ya. Oke, terima kasih. Nah, untuk segala kegiatan hari ini sebenarnya sudah selesai. Kita akan melanjutkan dengan beberapa pengumuman mungkin dari suster atau Bapak Ibu guru yang lain. Ya. Terima kasih Miss Tere. Ya. Dari saya, untuk Bapak Ibu orang tua yang terkasih, nanti akan ada undangan untuk pertemuan bersama dengan orang tua kelas 8 dan 9 itu di tanggal 20 Juli, tanggal merah itu pukul 10. Ya, di sana nanti juga akan berjumpa dengan Suster pimpinan Yayasan Cabang, Suster Teresa. Secara singkat nanti kita akan menyampaikan program yang ada di SMP Kebon Dalam juga. Maka nanti ditunggu undangannya untuk tanggal 20. Mohon diagendakan tanggal 20 Juli pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, begitu dari saya. Mungkin dari wali kelas ada ya, silakan wali kelas mungkin ada yang mau disampaikan. Tidak ada. Oke, terima kasih. Kita akan menyanyikan. Gimana? Oh, tidak ada ya. Oke, kita akan menyanyikan bersama Mars SMP Kebon Dalam. Untuk anak-anak bisa menyanyi di rumah karena sudah berlatih. Silakan berdiri dengan sikap sempurna. Bekali diri, buanglah segala kemalasan. Pandangi cermin masa depan gemilang. Ayo raih ilmu selagi hari fajar. Lekas wujudkan cita dan pengharapan. SMP Kebon Dalam, wadah tunas bangsa, tumpuan masa depan. Penyelenggaraan ilahi tangannya. Jayalah SMPK Kebon Dalam. Silakan duduk kembali Bapak dan Ibu serta anak-anak. Kita sudah sampai di ujung acara, yaitu penutup. Terima kasih untuk kebersamaan kita sepanjang pagi tadi hingga siang hari ini. Semoga apa yang sudah kita lalui bersama dapat menjadi hal yang bermanfaat bagi kita semua. Dan kita akan tutup dengan doa. Kembali Bu Ira, saya minta untuk menutup kegiatan
serah terima pada siang hari ini. Pada Bu Ira, saya persilahkan. Siswa-siswi yang terkasih, marilah kita mengakhiri pertemuan ini dengan berdoa. Kita siapkan hati sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas berkat dan penyertaan yang telah Kau berikan pada kami, sehingga pertemuan pada pagi hingga siang hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Bapa, siswa-siswi kelas 7 telah resmi bergabung dengan kami SMP Kebon Dalem dan siap untuk memulai seluruh proses pembelajaran untuk tahun pembelajaran 2021-2022. Kami mohon berkat dan penyertaan-Mu supaya seluruh proses pembelajaran di tahun ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan kami semua tetap senantiasa Kau berikan kesehatan dan juga semangat yang baik untuk dapat melaksanakan semua aktivitas dan tanggung jawab kami. Kami juga berdoa untuk semua orang tua siswa yang mungkin dalam kondisi seperti ini juga bukan satu kondisi yang mudah, tetapi semoga Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan perlindungan dan senantiasa memberikan jalan keluar dari semua kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Akhirnya Bapa, kami serahkan semua doa-doa kami ini hanya kepada Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, doakanlah kami. Bapak Edward Michaelis, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Ira, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada pertemuan pagi hari ini hingga siang hari ini. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tetap sehat, tetap jaga prokes, ya. Kita patuhi prokes, semoga yang sakit segera sembuh, dan kita semua dikaruniai kesehatan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya, terima kasih.